Kali ini kita akan mulai videonya dari surah Al-Fatihah. Kita akan mulai pelajaran tahsin Al-Quran dengan surah Al-Fatihah. Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat pada penyebutan ra yang apalagi dia ketika dia bertasydid, ini namanya tasydid. Ketika ra bertasydid maka jangan memberikan dia sifat takrir atau pengulangan terlalu banyak seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah. Ya, tidak boleh terlalu Ar-Rahmanir-Rahim. Ini cara baca ra yang salah ketika dia bertasydid. Maka cara yang benar itu jangan terlalu diperbanyak sifat pengulangannya, getarannya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kita perhatikan, hati-hati jangan terlalu banyak getaran pada huruf ra. Hati-hati. Jangan bismillahirrahman tapi bismillahirrahmanirrahim. Getaran huruf ra jangan berlebihan. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu perlu perhatian pada ayat yang pertama. Dalam basmalah tersebut yang perlu kita perhatikan adalah mad-madnya. Jadi secara umum mad itu, mad tabi'i itu 2 harakat. Jadi kita tidak boleh lebih dari itu. Contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini nada ini atau irama ini yang sudah familiar di Indonesia, justru di situ ada kesalahan. Kesalahannya di mana? Berlebihan dari segi madnya. Jadi bismillah itu kepanjangan. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu Ar-Rahman terus bismillah juga di situ terlalu panjang. Seharusnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi dua harakat. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ha. Ya, ha. Dia ha ini merupakan salah satu huruf izhar halqi atau salah satu huruf halqi yang keluar dari tenggorokan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu mirip seperti seperti desah ha ha ha. Tidak ha tapi ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian dal du. Karena kebanyakan kita bahasa Indonesia yaitu du biasa. Tapi kalau dalam bahasa Arab atau penyebutan di dalam bahasa Arab atau orang Arab menyebutnya du, yaitu lebih lata. Du, bukan du, tapi du. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang pertama perhatikan di huruf lam. Jangan sampai memantulkan huruf lam. Jangan jangan. Kemudian yang kedua perhatikan di huruf ha. Huruf ha jangan al-ha. Jangan terganti menjadi huruf ha. Kemudian yang ketiga perhatikan di hamdalah juga huruf ain di akhir. Rabbil Alamin. Nah ini banyak yang mengganti menjadi Rabbil Alamin. Ini jangan sampai kena merusak makna ayat ya. Alhamdulillahi Rabbil jangan Rabbil tidak ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Murnikan dia ke huruf a. Karena bila ingin menekankan huruf-huruf yang sukun seharusnya tidak kita berikan qalqalah. Misalnya alhamdu jangan ala. Nah di situ seringkali karena bila melihat huruf-huruf yang seharusnya sukun yang tidak ada qalqalahnya malah diberi qalqalah atau dipaksa untuk dia
memberi harakat. Jadi alhamdu. Contoh juga di ayat nanti yang ayat 6 ya kalau nggak salah, ana siratal ladzina an'amta. Itu sering kali huruf-huruf lam, nun atau ama ya. Itu tidak boleh menggetarkan atau diberi qalqalah karena huruf qalqalah ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Ya, selain 5 huruf tersebut maka tidak boleh kita qalqalah ya. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Jangan Ar-Rahmanir Rahim. Ini terlalu banyak sifat pengulangannya pada ra, tidak benar. Tapi sedikit saja atau sekali atau 2 kali. Ar-Rahmanir Rahim. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada tanda yang dibuat berdiri kecil di atas, yaitu setelah mim. Ini adalah alif ya, alif. Jika kita menulis dengan bahasa Arab biasa bukan Al-Qur'an, maka kita akan menulis dengan ma, kemudian kita tulis alif yang panjang, kemudian baru di nun. Tapi kalau dalam penulisan Al-Qur'an ditulis seperti ini. Langsung disambung mim dengan nun, kemudian dikasih tanda kecil yang berdiri, yang ini menunjukkan bahwa ini dibaca panjang karena dia ini alif, sebenarnya alif. Maka dia dibaca panjang. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ini ulangan dari kata-katanya, diulang dari basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sedikit tadi di awal ar-ra, hati-hati getaran ra, tapi ini ada hamzah wasal ya, a tipis, ra-nya tebal. Jangan ar-ra, a tidak, tapi a, tipiskan hamzah. Kemudian yang kedua, perhatikan lagi di huruf ra, takrirur ra'at, getaran huruf ra jangan berlebihan ya. Jangan ar dah. Tapi Ar-Rahmanir Rahim. Ar-ra tipis, Ar-Rahmanir Rahim. Terus ayat berikutnya Ar-Rahmanir Rahim, sama seperti surat di basmalah tadi, tidak boleh lebih madnya dari 2 harakat. Ar-Rahmanir Rahim itu tidak boleh. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Mali bukan mali. Karena dia di sini ada tanda panjang, alif yang kecil yang ditulis setelah ma. Ini namanya harful mad, huruf mad yang berfungsi untuk memanjangkan. Sama seperti ya sukun, dia juga huruf mad yang dibaca panjang. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, perlu diperhatikan di ayat ini. Maliki yaumiddin, huruf waw sukun. Waw sukun, banyak yang tidak memonyongkan bibir. Nanti larinya ke huruf o, maliki yau. Tidak, jangan maliki yau, tapi monyongkan bibir. Maliki yaumi, maliki yaumi. Sempurnakan waw sukun. Kemudian hati-hati jangan ikhtilas di lam dengan kaf. Jangan maliki, enggak, tapi maliki yaumiddin. Okey? Maliki yaumiddin ada 2, liki jangan ikhtilas, kemudian monyongkan di waw sukun. Perhatikan di situ. Yang berikutnya Maliki Yaumiddin, biasanya di ayat tersebut tidak ada salah, tapi karena bila di sini ingin menekankan kasroh di kalimat Maliki. Itu kadang-kadang ketinggalan karena pengen buru-buru saat membaca Al-Fatihah dalam sholat, jadi Maliki Yaumiddin, kedengarannya sukun. Maka ketika kita membaca Maliki, kita perhatikan kaf kasroh di huruf kaf, harus kasroh yang sempurna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, karena di sini iya bertasydid, maka dia harus ditekan sedikit. Dalam istilah ilmu tajwidnya disebut dengan nabar. Bacaannya tidak boleh datar, tidak boleh iya. Kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka salah. Tapi dia harus dibaca nabar dengan ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus ada penekanan sedikit. Itu berlaku pada ya bertasydid dan yang lainnya nanti insyaallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perlu diperhatikan yang pertama ya tasydid.
Ya tasdid nabrohkan, tekan, jangan iyyaka na'budu, tapi iyyaka na'budu. Kemudian yang kedua, latih untuk mengalirkan huruf ain ketika sukun. Jangan iyyaka na'budu, tidak, tapi iyyaka na'budu, na'budu, ngalir. Ya. Kemudian wa iyyaka, ya tasdid lagi, nasta'in. Ini banyak atau ada beberapa orang yang keliru dalam membaca, seperti ada ain tasdid. Nasta'in, nasta'in, dah, nasta'in, nasta'in, biasa saja. Ya, ya tasydid yang pertama iyyaka, iyyaka, na'budu, ngalir huruf ain. Kemudian nasta'in yang ketiga, ta dengan ain, jelaskan satu persatu, jangan nasta'in. Ya, kita baca iyyaka na'budu wa ya tasydid, wa iyyaka nasta'in. Okey? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini adalah tasydid di huruf ya di kalimat iyyaka, maupun yang pertama ataupun yang kedua. Karena salah satu ulama mengatakan kalau seandainya satu tasydid pun dalam surat Al-Fatihah ketinggalan, itu maka bacaan Fatihahnya tidak sah, berarti salat kita juga tidak sah. Jadi kita perlu di sini menekankan tasydidnya pun harus kita perhatikan. Sampai subhanallah ulama menghitung tasydid dalam surat Al-Fatihah itu adalah 14 tasydid dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka, jadi tekanan iya dengan iyyaka. Kalau iyyaka berarti tidak ada tasydidnya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini na, kemudian ditulis setelahnya alif. Kemudian di sini ada as-sirat. Dia sa-nya di sini bertasydid, maka alif di sini tidak dibaca karena pada dasarnya alif itu tidak memiliki baris dan dia tidak pernah dibaca jika dia terletak pada tengah-tengah kalimat atau tengah-tengah kata. Jika dia berada di tengah-tengah kalimat seperti ini, maka dia tidak dibaca. Kecuali dia berada di awal kalimat seperti di sini, tapi dia tetap tidak ada barisnya ditulis, tapi dibaca ihdina, dibaca ihdina. Nah di sini dia tidak dibaca, makanya langsung na masuk ke sa yang bertasydid. Ihdinas siratal mustaqim. Teman-teman jangan lupa ya, jika ada tanda kecil seperti ini berarti itu menunjukkan bahwa bacanya panjang. Ihdina, ini perhatikan, ihdina. Banyak nanti membaca ihdina, tidak. Itu sempurnakan baris bawah, i bunyinya, bukan ya. Ihdinas sira. Baik, yang pertama perhatikan hamzah baris bawah, kemudian yang kedua nun sukun, nun tipis, huruf so tebal. Nun sukun, nunnya tipis, kemudian so-nya tebal. Ihdinas si, ihdinas si. Nunnya tipis, so-nya tebal. Jangan dibaca ihdinas si, no, tidak. Ya, ihdinas si, na tipis, so-nya tebal, sempurnakan. Huruf tebal tipis kan. Al-mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Di sini hati-hati, ta-nya tipis, qaf-nya tebal. Jangan dibaca mustaqim. Ihdina, na-nya tipis, so-nya tebal. Mustaqim, ta-nya tipis, qaf-nya tebal. Jangan dibaca mustaqim tapi mustaqim, ya. Sekali lagi kita baca ihdinas siratal mustaqim, ta-nya tipiskan, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini makhraj huruf H yang ingin Kak Nabila tekankan, karena biasanya kalau kita mendengar imam-imam, jangan pun imam-imam, mungkin kita sendiri ya ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, baca h-nya keluarnya dari dada. Ya, itu tidak boleh, itu keluarnya dari dada. Sedangkan makhraj huruf H itu adalah dari tenggorokan. Jadi keluarnya tipis karena H itu termasuk huruf di antara 28 huruf hijaiyah yang paling lemah adalah huruf H. Maka kita jangan berlebihan supaya huruf H itu jelas jadi kita gitu, enggak. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, pada dha di sini ad-dha ditulis di atasnya tanda garis di atas ini. Ini menunjukkan bahwa bacanya panjang sampai 6 harokat.
di atas alif ini yang tanda panjang, tapi dia bukan harokat, tapi dia menunjukkan bahwa matnya itu lebih panjang, bacaannya itu lebih panjang dibandingkan yang lain, seperti wala alaihim, atau seperti sirata, panjangnya itu cuma 2 harokat, sirata, bukan sirata. Kalau dibaca seperti itu salah. Tapi beda ketika ada tanda seperti ini, menunjukkan bahwa dia panjangnya sampai 6 harokat. Kita ulang. Waladdallin. Dan ketika lam bertasydid dalam keadaan seperti ini, dha, kemudian setelahnya alif, kemudian ada tanda yang panjangnya 6 harokat, kemudian lamnya bertasydid, maka harus ditekan sama seperti iya yang bertasydid. Cara bacanya saya ulang dari awal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ditekan sedikit. Waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Huruf dha yang pertama, huruf dha, jangan allazi, ya, jangan allazi, allazi, sempurnakan. An'amta yang kedua, nun dan mim sukun, nun dan mim sukun, hati-hati jangan sampai dipantulkan. Jangan an'am. Ini ada sebahagian kita membaca seperti itu. An'am, enggak. Ngalir aja, tawasudkan saja. An'amta alaihim. An'amta, ngalir, sifat tawasud pada nun. Kemudian alaihim yang ketiga, ya sukun sebelumnya baris atas, jangan dibaca alai. Alai, tidak. Tapi larikan ke huruf i, alaihim. Ya, alaihim. Kita baca. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ngalir ya. Okey, terakhir ghairil di sini yang pertama huruf ra di ayat yang terakhir ini, ya. Kita sedikit butuh perhatian lebih. Yang pertama huruf ra. Jangan dibaca ghairil maghdu, ra, enggak, ya. Jangan ra tapi ra. Ghairil maghdu. Baik. Mimnya tipis, yang kedua mim tipis ra tebal. Mim tipis ra tebal. Jangan dibaca ghairil maghdu. Maghdu tidak. Ghairil mim tipis ra-nya tebal, ya. Maghdubi alaihim waladh. Yang ketiga, lam tipis dha-nya tebal. Lam tipis dha-nya tebal. Jangan dibaca waladh, wala tidak, tapi wala. Lam tipis dha-nya tebal. Baik. Yang keempat, waladh, namanya maddul lazim, mad lazim, ya. Mad lazim 6 harokat bisa kita latih dengan 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Ketukan keempat habis. Maka contoh waladhdall, habis yang keempat, ya, ketukan keempat. Baik, yang terakhir, yang kelima yang perlu diperhatikan, yaitu lam tasydid. Lam tasydid jangan dilamakan di sini. Jangan dolin, jangan, karena lam tasydid aja, tekan aja ke lamnya, baru lepaskan langsung lamnya baris bawah, ya. Contoh waladhdallin, habis dolin, jangan dolin, tidak boleh. Ini ada juga sebahagian kita membaca seperti itu. Kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Dallin, habis ketukan keempat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di ayat ini yang pertama di makhraj huruf ghain, ya, ghairil maghdubi, ya, perlu diperhatikan, bukan g, bukan huruf g, ya, bukan ga, tapi gha. Jadi kalau ga itu dia makhrajnya dari lidah, ya, tapi kalau huruf ghain itu dari bagian tenggorokan, ya. Jadi gha. Dan huruf ghain ini memang termasuk huruf yang
tidak ada dalam bahasa Indonesia, tapi karena insya Allah muslimah-muslimah di sini lebih semangat untuk belajar mengaji, jadi harus melafalan huruf ghainnya lebih bagus. Huruf yang terakhir yang perlu diperhatikan di ayat terakhir adalah huruf dhad, ya. Huruf dhad itu memang termasuk huruf bagi orang Arab pun sulit untuk dilafal, apalagi orang Indonesia, tapi itu bukan alasan untuk kita tidak belajar memperbaiki makhraj kita. Walad do, ya, huruf dhad itu keluarnya dari pinggir lidah maupun yang kanan ataupun yang kiri atau dua-duanya. Dan memang ada yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya yang bisa melafalkan huruf dhad dengan baik. Itu bukan berarti kita tidak bisa, maka kita harus berusaha ya untuk melafalan kita, huruf-huruf kita sama seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kalimat ini juga waladhdallin yang perlu diperhatikan adalah madnya juga. Mad di situ kita harus panjang membacanya 6 harakat karena di situ hukumnya mad lazim kalimi mutsaqqal, jadi membacanya waladhdallin 6 harakat. Terus setelah waladhdallin di situ ada huruf lam yang ada di atasnya ada tasydid. Itu seringkali ketinggalan waladhdallin. Nah, itu berarti tidak ada tasydidnya. Waladhdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم
إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين. أرجو الله تعالى أن تقرأوا كما قرأتم، وحينئذ أنا أجزتكم بقراءة سورة الفاتحة.